Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang ingin memiliki momongan ataupun yang ingin menambah momongan, ya tentu harus memperhatikan kesuburan ya, baik diri sendiri ataupun pasangannya. Ya karena penting ya kesuburan itu ya, dalam program hamil, promil ataupun ketika ingin teman-teman memiliki momongan. Banyak informasi berita-berita yang beredar di luar sana yang masih abu-abu ya, yang belum tentu jelas kebenarannya. Nah kemudian teman-teman, kalau seandainya ada pasangan yang belum memiliki momongan ataupun yang ketika ingin menambah momongan itu agak sulit ya, kemudian pasti selalu wanitanya yang ditunjuk. Nah ini yang bermasalah kesuburannya wanita ini. Nah padahal bisa saja masalah kesuburan itu dialami oleh pasangannya, misalkan laki-lakinya. Nah jadi masalah kesuburan ini nggak hanya pada wanita, tetapi bisa pada laki-laki ataupun bisa keduanya. Nah jadi jangan hanya menyalahkan satu pihak ya, tetapi kalau bisa sama-sama berusaha, sama-sama mensupport, itu jauh lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas 4 fakta promil yang sering disalahpahami. Nah jadi teman-teman ada beberapa ya fakta yang harus teman-teman ketahui tentang promil kesuburan ini. Nah yang pertama, berhubungan saat ovulasi pasti hamil. Nah jadi teman-teman ya, ini salah diartikan ya, karena kalau teman-teman berhubungan saat ovulasi ya itu meningkatkan peluang hamil, iya. Nah kalau seandainya pasti hamil itu tidak ya. Nah ovulasi ini apa dok? Nah jadi ovulasi ini ya ketika sel telur dilepaskan oleh indung telur. Nah ini memang meningkatkan peluang hamil, tetapi tidak pasti hamil, karena kehamilan itu banyak faktor yang mempengaruhinya ya, banyak faktor yang mengiringinya. Jadi bukan hanya masalah ovulasi ya, itu enggak, karena banyak. Nah teman-teman ya, ovulasi itu terjadi antara 12 sampai 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Nah tetapi ini terjadi kalau seandainya siklus menstruasi teman-teman itu teratur ya 28 hari. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, sel pria itu bisa bertahan ya itu selama 3 hari ya, kurang lebih 3 hari. Nah jadi penting memang untuk mengetahui kapan ovulasi ya, kapan masa subur ya, itu penting. Nah jadi memang disarankan teman-teman untuk melakukan hubungan ketika program hamil ataupun promil itu 2 hari sebelum ovulasi. Nah jadi teman-teman memang harus menghitung sendiri ya, kapan masa suburnya ya, kapan ovulasi ya, perkiraannya, karena tiap wanita itu bisa berbeda, apalagi kalau memang siklusnya berbeda. Yang kedua, sehat sudah pasti subur. Nah jadi teman-teman ya, sehat ini belum tentu subur ya. Misalkan teman-teman olahraga teratur, pola makannya teratur ya, hidupnya dengan gaya hidup yang sehat ya, ini tidak menjamin kesuburan karena banyak faktor yang mempengaruhinya, apalagi ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan, misalkan usia. Nah puncaknya kesuburan bagi wanita itu di usia pertengahan 20-an, kemudian akan menurun di mendekati usia 30-an dan semakin menurun di pertengahan usia 30-an. Nah jadi ketika teman-teman ingin hamil ya, ingin memiliki momongan di usia pertengahan 30-an, ini harus melakukan usaha yang lebih ekstra ya. Bukan berarti tidak bisa hamil ya, bisa, tapi harus melakukan usaha yang lebih ekstra ketimbang wanita yang di masa puncak-puncaknya. Nah teman-teman harus mengetahui ya kapan ovulasinya ya, kapan masa suburnya. Nah ini akan memudahkan teman-teman untuk hamil ya, ataupun untuk memiliki momongan. Yang ketiga, bisa saja suami yang mengalami masalah kesuburan. Nah jadi teman-teman ya, ketika seorang pasangan
belum mendapatkan momongan, pasti semua mata tertuju ke wanita ataupun ke istri ya. Nah, sehingga di sini istri akan jauh lebih sedih ya, akan jauh lebih stres ya menanggapi masalah tersebut ya, mulai dari keluarga, mulai dari orang terdekat ataupun teman-temannya. Apalagi kalau seandainya dibanding-bandingkan, itu kemarin baru nikah sudah hamil, itu udah nikah udah memiliki momongan ya, itu nggak perlu sebenarnya dibanding-bandingkan ya, karena tiap orang itu ada sesuatu masalah yang sebenarnya nggak perlu diutarakan ya, ataupun nggak perlu disebar-sebar luaskan ataupun diceritakan. Nah, jadi teman-teman ya, masalah kesuburan itu bukan hanya masalah wanita saja, bisa saja prianya yang mengalami masalah kesuburan. Nah, jadi ketika teman-teman mengalami masalah kesuburan ini ya, baik laki-laki baik wanita ya, sebaiknya sama-sama didiskusikan ya, disupport ya, ataupun sama-sama kalau perlu diperiksakan. Jadi tahu apakah wanitanya, apakah prianya. Nah, kalau seandainya prianya ya nanti kan akan dilakukan penanganan ataupun bisa dilakukan program-program yang diperlukan. Nah, karena kebanyakan ya orang laki-laki ataupun pria ketika ingin memeriksakan masalah kesehatannya, masalah reproduksinya, masalah kesuburannya, ini agak malu-malu. Nah, jadi ya kalau bisa ya nggak usah malu-malu, karena ini penting ya, penting untuk istri juga penting, untuk suami juga penting. Nah, jadi harus bekerja sama. Yang keempat, obesitas mempengaruhi peluang hamil. Nah, jadi teman-teman ya, saya cerita sedikit. Misalkan teman-teman mengalami masalah gizi kronis. Ya, ini misalkan berat badan teman-teman akhirnya kurang ya, ataupun tidak ideal, kurus. Nah, ini tentu akan mengalami masalah menstruasi juga ya. Nah, karena lemak di sini diperlukan untuk proses ovulasi ya, karena lemak diperlukan untuk hormonal. Nah, tetapi lemak yang dimaksud bukan lemak yang berlebih yang orang obesitas. Nah, karena orang obesitas pun ini akan terganggu ya proses ovulasinya ya, siklus menstruasinya bisa terganggu ya, hormon-hormon lain pun juga bisa ikut terganggu. Nah, jadi orang yang terlalu kurus itu juga nggak bagus ya untuk dalam program hamil. Kemudian orang yang terlalu gemuk ataupun obesitas itu juga nggak terlalu bagus. Yang bagus yang bagaimana? Yang berat badannya memang ideal. Nah, teman-teman bisa menghitung indeks massa tubuh teman-teman ya, di Google banyak ataupun di video saya ada. Nah, teman-teman bisa menghitung IMT-nya apakah ideal atau tidak. Kalau seandainya terlalu gemuk ya di diet ya, dikuruskan, diidealkan, tapi dengan cara yang sehat. Kemudian kalau terlalu kurus ya coba rubah pola hidupnya, perbaiki gizinya ya, supaya berat badannya bertambah. Kemudian teman-teman ya, berat badan ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesuburan, tetapi saat kehamilan juga bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman ya. Misalkan orang yang terlalu gemuk, nah ini berisiko mengalami tekanan darah tinggi saat hamil ya, diabetes. Nah, kemudian ketika berat badannya terlalu kurus ataupun kurus ya, nah ini bisa mengalami masalah berat badan bayi yang kurang ataupun rendah ketika melahirkan. Nah, jadi memang yang paling bagus adalah yang ideal. Nah, oke teman-teman ya, itu tadi 4 fakta tentang program hamil kesuburan ya yang sering disalahpahami ya. Nah, semoga setelah menonton video ini teman-teman terbuka wawasannya dan juga semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga yang sedang program hamil segera garis 2, semangat ya. Salam sehat, sampai jumpa.